Itu supaya kehidupan kita ini mengerti, tidak serampangan, mendengarkan firman Allah, tidak hanya ditelan ya, ditelan mentah-mentah, tetapi harus kita nikmati, kita gayemi seperti lembu itu kita gayemi, kita pelan-pelan, jangan terus kita ya. Itu mari kehidupan kita ini harus hati-hati. Saya akan yaitu melihat di sini lebih dulu yaitu hati yang merindukan kepada Tuhan. Ya. Hati yang merindukan kepada Tuhan itu sungguh-sungguh hatinya itu didorong oleh Tuhan. Ya, waktunya ibadah tidak usah ingatkan, didorong. Ayo kita ibadah. Itu mempunyai kerinduan kepada Tuhan. Ya. Bukan ibadahnya itu loyo-loyo, tetapi didorong oleh Roh Kudus, didorong. Itu mempunyai kerinduan menyembah kepada Tuhan. Firman Allah itu kalau kita nikmati, ya, kita menikmati firman Allah itu kita ulang-ulang, bukan terus kita terus hilang, ya. Seperti gini loh, firman Allah itu seperti lembu, ya, seperti lembu itu yang makan, itu dikunyah, itu enggak langsung, tapi setelah gitu tidur itu dikembalikan dikunyah. Makanya kehidupan kita ini, mari kita belajar firman Allah, ya, supaya firman Allah itu kita mengerti. Kalau kita sudah mengerti firman Allah, kita tahu bahwa itu adalah pengajaran palsu, bahwa itu adalah rasul palsu. Mengerti. Makanya kita harus hati-hati supaya kita tidak menerima itu pengajaran palsu, supaya kehidupan kita ini tidak menerima yaitu rasul-rasul palsu. Kita harus hati-hati ya. Kita biarpun di desa ya seperti ini, kita harus mengerti firman Allah. Oh, ini firman palsu itu banyak. Waktu di Ngalmojo itu ya, Ibu Suwargi Bahanu itu sering diparani, gini nih. Tetapi dia tidak mau, dia mantap dengan firman Allah yang sudah diterima. Ya. Kita akan membaca saja ya, itu kehidupan kita menjadi cermin, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-27. Amsal 27 ayatnya 19. Seperti air mencerminkan wajah. Ya, kalau air itu yang bening bisa kita untuk kaca. Tetapi di sini yang dipentingkan, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Ya. Kalau kehidupan kita, ya, kehidupan kita ini ingin menjadi cermin, kita mau melihat cerminnya air. Wah, air itu bisa. Hati kita ya juga begitu. Harus bisa jadi cermin. Bukan kita sebagai orang Kristen, loh, ya tidak bisa jadi cermin. Ikut persekutuan, di sana murung. Tidak bisa jadi cermin. Ikut persekutuan di sana, doa puasa, masih ada hidupnya marah. Itu cerminnya itu buruk. Ya. Kalau cerminnya buruk ya gitu itu. Ya. Kita diminta oleh Tuhan, hidup kita ini supaya bisa menjadi cermin. Hati kita ini cermin bagaimana? Hidup kita ini harus bersih. Ya. Cermin itu bersih, harus bersih. Ya. Begitu kalau kita bisa menjadi contoh. Bukan saja untuk menjadi contoh di gereja, harus menjadi contoh di rumah tangga, harus menjadi contoh di kampung,
ya, di kampung, ya, harus ditaruh di tetangga. Kalau menjadi contoh itu harus bersih, harus hatinya itu ada kekudusan. Ya. Mari kehidupan kita ini untuk menjadi cermin ya. Sucikan hati kita ini. Jauhkan dari segala dosa. Jauhkan. Jauhkan hidup kita ini dari dosa. Jangan sampai kita suka tersinggung. Jangan sampai kita suka marah. Ya boleh marah, tetapi jangan sampai terbitnya matahari sampai tenggelam. Itu cerminnya buruk. Ya. Tetapi kalau kita, wah ini bisa dilap lagi. Ya. Cerminnya itu bisa jernih lagi. Makanya hidup di dalam rumah tangga itu kalau tidak bisa jadi cermin, anaknya nanti ya juga ikut-ikut. Kita harus bisa jadi cermin. Ya. Memang kehidupan kita dulu belum ke ibadah, belum jadi Kristen, untuk pergi ke gereja, itu hidupnya ada di dalam kegelapan, cerminnya buruk. Ya. Tetapi kalau kita menjadi cermin, bisa terang. Ya. Puji Tuhan. Ya. Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas. Demikianlah mata manusia tak akan puas. Nah ini ya kalau seperti ini tidak bisa menjadi cermin. Kalau menjadi cermin itu ya kita menunjukkan kadang-kadang begini ya. Manusia itu kalau sudah antik, sudah enak ngomongnya, tidak bisa jadi cermin. Ya, kadang-kadang gini loh, ngomong yang diomongkan itu tentang firman Allah begini-gini, kadang-kadang menggok. Ya, itu berbahaya. Cerminnya jangan sampai buruk. Ya. Cermin itu adalah yaitu Roh Kudus. Ya. Roh Kudus itu yang mencermini kita. Ya. Cerminnya yaitu Tuhan itu menjadi sinar. Roh Kudus itu menjadi sinar. Sinar terang. Kalau kehidupan kita ini, Roh Kudus itu selalu ada di dalam hidup kita. Kita bisa menjadi terang. Kita menjadi cermin yang bersinar. Seperti yaitu kalau kita ini melihat ya di air yang jernih. Kelihatan kalau kita melihat di air, wah iya, rupaku kok kaya ngono. Ya, kalau kehidupan kita ini ingin menjadi cermin, lebih dahulu kita bercermin di kaca atau di itu tadi air yang jernih. Wah, rupaku kok kaya ngono. Wah, masih hitam. Dibersihin. Wah, hatiku masih bersihin. Ya, mari kehidupan kita ini supaya kita menjadi cermin.